Pace Bene, masih di Robert Gultom pada serial Pelukis Senja edisi 4. Para sahabat, di sini kita akan mengkritisi layak pemikiran mahasiswa seperti biasanya. Saya mahasiswa dan mungkin bagi penonton ada yang sudah bapak-bapak atau yang masih remaja dan atau juga masih anak-anak atau juga yang sama seperti saya sebagai mahasiswa. Nah, saya ini sebagai mahasiswa yang memiliki pola pemikiran ingin lebih berkembang dan saya ingin memberitahukan kabar yang valid, berita yang valid kepada masyarakat, bukan sebagai penyebar hoax atau penyebar kebencian di kalangan masyarakat. Di sini kita akan mengkritisi satu berita tentang adanya larangan mudik di tahun 2021 ini, tepatnya di libur lebaran ini. Oke para sahabat, sebelum kita lanjut lebih dalam, bagi para pengunjung yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa nonton video-video saya yang telah lalu. Mungkin di sana banyak berita yang baik, yang dirasa sangat baik, yang dibutuhkan. Ada juga editing, culture atau news. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya para pengunjung, para sahabat. Dan terkhusus bagi para pengunjung setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih masih berkunjung di channel ini. Semoga amal dan baiknya kembali kepada diri kita sendiri. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini ya, channel Robert Gultom. Bantu saya dengan support 1K, subscribe 1000. Oke para sahabat, jangan banyak bacot, langsung aja kita bahas berita ini. Adanya larangan mudik pada tahun 2021. Kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Nah, di sini banyak sekali pro dan kontra tentang adanya larangan mudik tersebut. Dari yang sangat ingin mulak, sangat ingin pulang ke kampung halamannya dan sampai mendukung kebijakan ini. Kita tahu bahwa virus corona ini belumlah usai. Masih banyak sekali orang yang pertama terkena virus corona, yang kedua tidak mematuhi protokol kesehatan ketika di luar rumah. Itulah yang menyebabkan masih masifnya perkembangan virus corona di masyarakat. Bagaimana mungkin virus corona ini bisa usai apabila masyarakatnya belum mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan pola hidup sehat? Bagaimana mungkin virus corona ini berakhir? Saya mengajak bagi para penonton yang setia untuk menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan tetap sehat. Oke, kita langsung kembali ke laptop aja. Memang benar, kebijakan larangan mudik ini banyak sekali menuai pro dan kontra di masyarakat. Nah, saya bukan sebagai orang pro dan kontra, namun saya netral di sini, di mana saya tidak mendukung pemerintah ataupun menolak pemerintah, namun saya berpikir secara logis dan secara akal sehat. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini banyak sekali mutasinya, dari mutasi dari Inggris, dari Afrika, dari India, dan bahkan baru-baru ini virus corona di India melonjak drastis. Banyak sekali memakan korban jiwa. Bisa dari data yang saya input, dari data yang saya baca di sini di laman
laman detik.com ini saya membaca bahwa India merupakan negara kedua terbanyak terkena virus corona. Nah, itu kan merupakan kenaikan yang sangat drastis, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum tahun 2021 atau 2020 lalu, India dikatakan bisa berhasil mengendalikan virus corona itu sehingga tidak banyak tersebar. Namun di awal-awal tahun 2021 ini terjadinya lonjakan yang sangat drastis. Ada satu faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, bahwasannya ada upacara mandi di Sungai Gangga. Dan itu dilakukan oleh banyak masyarakat, banyak pemuka agama, pemerintah, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Kita ketahui bahwa Sungai Gangga itu memiliki luas yang sangat luas, di mana ramai sekali pengunjung atau yang sedang mandi di Sungai Gangga itu. Nah, di sini saya ingin masyarakat Indonesia itu, bahkan pemerintah, tidak akan terjadi kenaikan yang sangat drastis ketika libur Lebaran ini atau libur Idul Fitri ini. Di sini memang tiap tahun masyarakat pasti ingin berkunjung ke sanak saudara, ke ayahnya, ke ibunya, ke adiknya, kakaknya. Ya, itu memang memiliki rasa emosional pribadi, pasti memiliki rasa kangen terhadap keluarga. Namun apa boleh buat, virus corona masih merajalela di Indonesia. Dan pemerintah masih mengupayakan dengan cara vaksinasi serentak di seluruh tanah air. Dan itu merupakan salah satu kebijakan yang bisa dikatakan cara ingin menuntaskan dengan segera virus corona ini. Dan kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu tidaklah sedikit. Masyarakat Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa. Nah, itu merupakan hambatan juga bagi pemerintah agar bisa terjadinya vaksinasi dengan cepat. Walaupun dengan demikian, pemerintah selalu menargetkan bahwa tiap hari adanya 1 juta vaksin bagi masyarakat. Itulah target dari pemerintah setiap harinya. Memang saya sangat setuju, bukan mendukung, namun setuju dengan kebijakan ini, di mana adanya larangan mudik. Nah, kita bisa saja sih video call dengan orang tua, menggunakan Zoom meeting, Google Meeting, dan platform meeting lainnya, di mana kita bisa berkeluh kesah, berbicara tatap muka, walaupun itu hanya dengan menggunakan teknologi, namun itu bisa mengurangi rasa rindu kita kepada keluarga kita. Namun apa boleh buat, virus corona masih merajalela, masih banyak sekali, terkhususnya masyarakat yang bandel menggunakan masker di luar rumah. Apa sih susahnya untuk menggunakan masker di luar rumah? Itu kan juga mengantisipasi kulit kita kena debu, kena virus, dan bahkan kena virus corona. Ya, walaupun kontranya memang pasti banyak, ya itulah jalan yang terbaik diambil oleh pemerintah. Oke para sahabat,
kira-kira itu saja pemikiran dari seorang mahasiswa Robert Gultom, di mana saya setuju dengan larangan mudik itu. No mudik, no cry. Ada istilah seperti itu. Tidak mudik, tidak sedih. Berbahagialah kita yang masih sehat, yang tidak terkena COVID-19, yang masih bisa bertemu dengan sesama walaupun menggunakan Zoom meeting atau aplikasi lainnya. Demikian dari penjelasan atau pemikiran saya. Apabila kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya minta ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe para sahabat. Semoga yang menonton diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang banyak. Akhir kata, hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia.